Baik. Nah, setelah kita mendengar uraian tentang telaga ini, maka seorang muslim hendaknya menjalani sebab-sebab yang menyebabkan dia bisa termasuk dari orang-orang yang minum dari telaga. Yang pertama, jangan membuat perkara baru dalam agama. Jangan membuat perkara baru dalam agama. Kemudian yang kedua, hendaknya dia membersihkan dirinya, membersihkan hatinya dari menipu kaum muslimin, benci kepada kaum muslimin, atau benci kepada pilihan umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam hadis dikatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Orang itu bersama orang yang dicintai. Orang yang cinta bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan bersama mereka. Nah, kemudian yang ketiga, hendaknya menjauhkan dirinya dari membuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, hendaknya seorang itu berusaha untuk menjauhi dosa besar dan dosa secara umum dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab para ulama menyebutkan hal ini sebab hadis Nabi, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, kamu tidak tahu apa yang mereka buat setelahmu. Jadi seperti itu cakup seluruh yang disebutkan itu tadi. Maka hendaknya setiap muslim berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah, dan jalani sebab-sebab yang kita sebutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita terima bagi orang-orang yang dimuliakan minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berlindung kepada Allah termasuk dari orang-orang yang diusir dari telaganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan rahmatnya minum dari telaga beliau. Siapa yang minum darinya tidak akan haus selama-lamanya. Innahu bidzalika wal qadr. Kemudian kita lihat dalam poin yang ke-21. Beriman bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mudzinin al-khati'in fi yaum al-qiyamah. Dan beriman tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang berdosa, al-khati'in, orang-orang yang bersalah, di yaum al-qiyamah, pada hari kiamat, wa 'ala as-sirat, dan juga syafaat beliau di atas as-sirat, di atas jembatan. Wa yukhrijuhum min yawmi jahannam, dan keluarkan mereka dari perut neraka jahannam. Wa ma min nabiyyin illa wa lahu syafa'ah, illa lahu syafa'ah. Tidak seorang nabi pun kecuali dia mempunyai syafaat. Wakadzalika as-siddiqin wasyuhada was-salihin. Kita pasti lagi baca wakadzalika as-siddiqun wasyuhada was-salihun. Dan demikian pula as-siddiqun, orang-orang yang siddiq. Nah, yang terpercaya dan membenarkan apa-apa yang ada dari Al-Quran dan Sunnah, wasyuhada, dan para syuhada, was-salihun, dan orang-orang yang salih. Mereka juga mendapatkan kemuliaan untuk memberi syafaat. Walillahi ba'da dzalika taqaddum katsir. Dan bagi Allah setelah itu keutamaan yang sangat banyak. Liman yasha, pada siapa yang Allah kehendaki. Wal khuruj min an-nar ba'da ma ihtaraqu wa saru fahama. Jadi kita harus mengimani tentang adanya nanti yang keluar dari neraka setelah mereka terbakar dan sudah menjadi arang. Dalam poin ini penjelasan tentang keimanan terhadap syafaat. Terhadap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat itu arti secara bahasa dari kalimat asy-syafa'. Asy-syafa' lawan dari janji. Lawan janji apa? Benar. Sesuatu kalau punya pasangan dia namanya syafa'. Punya pasangan. Dikatakan syafa'
Sebab orang yang meminta, dia minta kepada orang yang dia minta kepadanya, maka seakan-akan dia berdua. Maka dikatakan syafaat. Pahami? Nah, hakikatnya yang kedua dalam secara bahasa yaitu meminta. Syafi' meminta kepada al-masyru' lahu dalam suatu hajat atau apa yang dia butuhkan. Nah, ini makna secara bahasa. Secara istilah, syafaat itu adalah nama umum mencakup seluruh doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bagi pada hari kiamat. Sebagai syafaat. Di mana saja pada hari kiamat Nabi berdoa, Nabi memohon untuk umatnya secara umum atau khusus, maka itu adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Paham? Jadi dari syafaat secara istilah adalah nama umum yang mencakup seluruh doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya pada hari kiamat. Maka setiap dia berdoa pada hari kiamat itu adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ahli sunnah menetapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa jenis syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada nas yang menjelaskan tentang syafaat tersebut. Ya. Ada nas yang menjelaskan tentang syafaat tersebut. Kita akan menerangkan secara rinci sekarang beberapa jenis syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama menghitung Nabi mempunyai 7 syafaat. Bagian lain menghitung 8 syafaat. Yang menghitung 7 sebenarnya tidak berbeda dengan menghitung 8. Sebab yang menghitung 7 pada satu poinnya dia bagi 2. Dia bagi 2 menjadi 8. Kalau begitu kita detailkan. Kita hitung syafaat Rasulullah itu ada 8. Yang pertama adalah syafaat al-uzma. Syafaat al-uzma, syafaat yang paling besar, paling umum. Yaitu adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ahli maut. Ahli maut, ketika seluruh manusia dari awalnya sampai akhirnya berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan yang mengerikan. Ketika matahari didekatkan di atas kepala, ya, hanya sejarak 1 mil, dan setiap manusia berkeringat sesuai dengan kadar amalannya. Dan satu hari di mukmin itu lamanya seperti 50 tahun. Ya Allah Subhanahu wa taala murka dengan satu kemurkaan tidak pernah murka sebelumnya. Seperti itu. Sehingga para nabi dan para rasul ucapannya ketika didatangi oleh manusia supaya mempercepat hisab, ucapan nabi dan para rasul waktu itu nafsi diri. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya beliau memberi syafaat. Karena itulah dikatakan syafaat al-uzma. Dan ini syafaat khusus untuk Nabi tidak diberikan kepada seorang Nabi pun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka contoh sendiri bagaimana umat datang kepada Nabi Adam, kemudian datang kepada Nabi Nuh, kemudian setelah itu datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, semuanya tidak. Hanya berkata diri sendiri. Akhirnya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Analah. Saya memiliki itu, saya memiliki itu." Maka pergilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau tersungkur sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau terangkan, maka waktu itu saya memuji Allah dengan pujian-pujian yang dibuka untukku. Jadi beliau waktu itu tiba-tiba mampu memuji Allah dengan pujian yang saat ini kata Nabi saya tidak pandai mengucapkan. Itu saat ini saya tidak pandai mengucapkan. Nah, maka ketika itu setelah Rasulullah memberikan pujian, maka dikatakan ya Muhammad, irfa' ra'sak wa sal tu'ta washfa' bisyaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah kamu akan diberi. Berilah syafaat, engkau akan diberi. Mintalah syafaat, engkau akan diberi. Nah, di sinilah syafaat al-uzma. Nabi memohon kepada Allah supaya dipercepat hisabnya manusia. Hisabnya manusia dipercepat.
Nah, ini syafaat yang pertama yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat yang kedua, syafaat yang kedua adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sekelompok orang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Syafaat Nabi kepada sekelompok orang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Para ulama berdalilkan untuk jenis syafaat ini dengan hadis Uqasyah bin Mihsan. Ketika dia berkata, "Ya Rasulullah, doakan saya supaya saya termasuk mereka." Kata Nabi, "Anta minhum." Tidak, janjikan nanti akan didoakan kamu dari mereka. Nah, baik. Ini yang kedua. Kemudian jenis syafaat yang ketiga, yaitu syafaat Rasulullah SAW untuk penduduk surga. Syafaat Rasulullah SAW untuk penduduk surga sehingga lebih ditinggikan lagi derajatnya. Jadi sudah masuk surga, ditinggikan lagi derajatnya. Nah, ditambah derajatnya sehingga lebih tinggi naik ke surga. Sebab surga itu berderajat, bertingkat-tingkat. Sesuai dengan amalan seorang hamba. Ya. Kemudian syafaat yang keempat adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pamannya Abu Talib. Syafaat Rasulullah untuk pamannya Abu Talib sehingga diringankan untuknya siksaan. Sehingga diringankan untuknya siksaan. Dan Abu Talib adalah penghuni neraka yang kekal dalam neraka dan mendapatkan siksaan yang paling ringan. Itu pun siksaan yang paling ringan, dia menyangka bahawa dia yang paling berat siksaannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Apa siksaannya itu? Panaskan terompah. Nah, dari api dimasukkan ke dalam kakinya, maka menjadilah isi kepalanya. Nah, ini siksaan yang paling ringan dalam neraka. Kira-kira bagaimana siksaan yang dia dapat? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi kita dari api neraka. Ini syafaat yang berapa? Yang keempat. Empat jenis syafaat ini tidak diingkari oleh ahli bidah, tidak ada yang mengingkari dari kalangan ahli bidah. Empat jenis syafaat berikutnya ini yang terdapat jenis pengingkaran terhadap ahli bidah. Ini empat jenis syafaat berikutnya yang akan disebut tersebut oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Baik. Ya. Baik. Yang kelima, syafaat yang kelima, yaitu syafaat Rasulullah SAW terhadap pelaku dosa besar. Terhadap pelaku dosa besar. Dan tentang pelaku dosa besar, itu ada dua syafaatnya. Tapi di sini kelima dan keenam. Bagaimana itu? Ada pelaku dosa besar. Antara timbangan kebaikan dan kejelekannya lebih banyak. Artinya kalau kejelekannya lebih banyak, kemana arahnya? Ke dalam neraka. Kan begitu ya? Maka dengan syafaat Rasulullah SAW, dia pun diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi ditinggikan kebaikannya, lalu dimasukkan ke dalam surga. Ini syafaat yang kelima. Jenis yang keenam, pelaku dosa besar sudah masuk di dalam neraka. Sudah masuk dalam neraka. Kemudian Nabi memberi syafaat, kemudian setelah itu dia keluar dari neraka. Ini yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW, syafaati di ahli al-kaba'ir min ummah. Syafaatku untuk orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Syafaat bisa didapatkan oleh orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Baik, ini syafaat jenis yang ke-6. Ini yang dicari oleh ahli bidah dari kalangan
Al-Khawarij wal Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah kan jelas ya. Khawarij, orang yang berbuat dosa besar kafir keluar dari Islam. Itu kan prinsipnya Khawarij. Karena itu tidak pantas dikatakan dia keluar lagi dari neraka. Jadi itu prinsipnya Khawarij sehingga dia mengingkari syafaat ini. Kalau Mu'tazilah prinsipnya apa? Pelaku dosa besar di manzilah dan manzilah ini. Dalam satu kedudukan antara dua kedudukan. Antara iman dan kekufuran, antara iman dan kekufuran. Jadi bukan kafir, bukan pula muslim. Karena itu kalau dikatakan dari neraka dikeluarkan, bertentangan dengan prinsip mereka. Karena itu mereka ingkari. Demikian ahli bidah dari dulu. Bikin dulu kesimpulan-kesimpulan. Bikin kesimpulan-kesimpulan. Setelah buat kesimpulan, baru cari dalil. Baru cari dalil. Maka kalau tidak dapat dalil atau ada dalil menyelisih kesimpulannya, langsung ditolak. Langsung ditolak. Wallahu musta'an. Jadi juga mirip perbuatan sebagian orang, ya, kerjanya berbuat dahulu, dan setelah berbuat baru cari fatwa dari ulama. Nah, ini dari perkara-perkara yang tercerah hendaknya setiap salafi menjadi hal yang seperti ini. Kita di sini untuk berilmu sebelum berucap dan beramal. Itu asal prinsip kita. Allah musta'an. Syafaat yang ke-7. Syafaat yang ke-7 itu adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada satu kaum dan kepada kelompok orang yang kebaikan dan kejelekannya seimbang, sehingga mereka berada di Al-Araf. Berada di Al-Araf. Al-Araf antara surga dan neraka. Maka Nabi memberi syafaat sehingga mereka dimasukkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga. Kemudian syafaat yang ke-8 yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang melewati jembatan. Nah, di Arafat al-Qiyamah beliau berdiri di akhirat dan berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan. Begitu tiba ke surga, maka Nabi beri syafaat dari penduduk surga masuk ke dalam surga. Itu dia terhitung syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi ada satu poin tadi. Apa namanya? Masalah syafaat ini berkaitan dengan apa yang dicari oleh ahli bidah, kejadian dan kembali. Asalnya di dalam syarah di sini tidak terlalu. Cuman saya ingat sedikit tadi tentang masalah penetapan apa yang dicari oleh ahli bidah. Baik, kita lihat di sini. Imam Al-Barbahari ketika menyebut tentang masalah syafaat, beliau hanya menyebut syafaat Nabi untuk orang yang berdosa. Kemudian syafaat di atas sirat, di atas jembatan. Syafaat ada yang dikeluarkan dari neraka Jahannam. 3 jenis syafaat yang tersebut. Kenapa? Tapi di antara syafaat yang dihindari oleh ahli bidah. Karena itu dia hanya terbatas menyebut hal tersebut. Bukan 3 saja, tapi 8 jenis syafaat itu yang disebut oleh para ulama kita di dalam masalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian syafaat itu tidak khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tapi juga untuk seluruh para nabi. Dan bukan untuk para nabi saja, tapi juga masuk di dalamnya para siddiqin, wasalihun, wasyuhada, dan ulama. Mereka juga memberi syafaat. Itu diterangkan dalam beberapa riwayat hadis. Para malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, orang-orang beriman memberi syafaat, dan juga yastaghfiruna liman fil ardh, tentang para malaikat. Nah, tapi di sini perlu diingat, Imam Al-Barbahari memberikan isyarat juga ke sana. Kata beliau, "Walillahi ba'da dzalika tafaddulun katsir fi man yasha." Dan bagi Allah setelah itu keutamaan yang sangat banyak bagi siapa yang Allah kehendaki. Keutamaan yang sangat banyak. Setelah semua memberi syafaat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya keluarkan dari api neraka siapa yang ada di dalam dadanya keimanan sebesar zarrah.
sebesar nur, maka dikeluarkan. Kemudian diminta lagi, siapa yang punya keimanan sebesar zarrah, dikeluarkan. Sampai disebut akhir kali, orang yang paling terakhir keluar dari neraka, ada orang yang keluar dari neraka dalam keadaan merana. Nah, dia memohon kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah wajahku dari neraka. Dan saya tidak akan meminta permintaan lain selain dari itu. Maka dikabulkanlah permintaannya, dia pun dikeluarkan dari neraka. Begitu keluar dari neraka, dia melihat surga dari kejauhan. Tak lama setelah itu, akhirnya berdoa lagi. Ya Allah, dekatkanlah saya di surga. Saya tidak mempunyai permintaan kecuali itu. Maka dikatakan doa yang betapa khianatnya kamu anak Adam. Tadi kamu minta mengatakan tidak akan minta lagi. Akhirnya dia ulangi lagi ayat dan Allah Subhanahu wa taala mengaburkan, dikabulkanlah doanya tersebut. Didekatkan ke surga. Begitu melihat surga, ya, dengan penuh kenikmatannya, tak lama tak tahan lagi. Berucap, ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga. Nah, masukkanlah saya ke dalam surga. Maka diucapkan ucapan yang sama, dan Allah mengabulkannya, akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Maka dikatakanlah kepadanya, sekarang kamu berhayal. Apa yang kamu inginkan? Berhayal. Itu berhayal. Terus berhayal lagi, terus berhayal. Sampai habis hayalannya. Kalau sudah, seputus sudah habis sudah sama sekali. Maka Allah firman, untuk kamu apa yang kamu hayalkan, dan 10 kali lipat bersama dengan itu. Nah, itu keutamaan Allah Subhanahu wa taala ini disebut yang paling terakhir keluar dari neraka. Ya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Baik. Jadi katakan bagi Allah setelah itu tafaddulun katsir. Keutamaan yang sangat banyak. Biman yasha, pada siapa yang Allah kehendaki. Ini syarat bahwa syafaat itu dengan 2 syarat. Ada syaratnya, seorang mendapat syafaat. Ya. Syarat yang pertama, seorang mendapat syafaat, Allah mengizinkan bagi orang yang memberi syafaat untuk memberi syafaat. Para nabi memberi syafaat, para malaikat memberi syafaat, orang-orang mukmin memberi syafaat. Mereka tidak mampu memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Allah mengizinkan, maka mereka memberi syafaat. Kali itu yang pertama, ada izin dari Allah. Syarat yang kedua, seorang yang mendapat syafaat, apabila yang diberikan syafaat ini akan dimintakan untuknya syafaat, itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keluar darinya orang kafir. Orang kafir tidak diridhai. Terkhusus pada Abu Thalib, itu kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi syafaat itu dengan 2 syarat. Dengan izin Allah dan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran dikatakan, "Akan min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda." Dan betapa banyak dari para malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah memberikan izin kepada siapa yang Allah kehendaki dan siapa yang Allah ridhai. Ya. Maka syafaat itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala.